Oke. Halo, Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa semua. Waalaikumsalam, Pak. Selamat berjumpa lagi pada perilaku keorganisasian pertemuan ke-14. Temanya adalah kepemimpinan dalam organisasi. Materi diskusi pada pertemuan hari ini adalah ada 4 materi, yaitu yang pertama adalah definisi sifat dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan fungsi kepemimpinan dan fungsi manajemen. Oke. Yang ketiga, ciri pokok kepemimpinan. Yang keempat, peran pemimpin dalam organisasi. Itu tadi adalah materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Mari kita masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan itu pada intinya ada 4 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah kepemimpinan merupakan suatu proses. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu melalui proses pemilihan. Kayak pilkada, baik itu pilkada bupati, wali kota maupun gubernur, itu melalui proses. Apalagi menjadi presiden. Prosesnya sangat berbelit-belit. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pengaruh. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, artinya pasti membicarakan tentang pengaruh. Yang ketiga, kepemimpinan terjadi di dalam kelompok. Jadi yang namanya pemimpin itu atau kepemimpinan itu adanya di dalam kelompok. Kalau sendiri itu tidak mungkin karena hanya memimpin dirinya sendiri. Karena yang namanya pemimpin itu kalau punya anak buah. Kalau dia sendirian ya bukan pemimpin, ya dianya aja. Kemudian kepemimpinan melibatkan tujuan yang sama. Jadi pada intinya kepemimpinan itu adalah mempunyai tujuan sama di dalam satu organisasi. Itu intisari dari definisi kepemimpinan. Kemudian kita lihat sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu memiliki 5 ciri khas atau 5 sifat. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, keyakinan diri. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, integritas. Yang kelima, kemampuan bersosialisasi. Nah, itu adalah 5 sifat kepemimpinan. Mari kita bahas satu persatu. Kecerdasan. Kecerdasan seorang pemimpin itu memiliki 4 hal. Yang pertama, kecerdasan pikiran. Jadi seorang pemimpin itu harus pikirannya cerdas. Kemudian kecerdasan hati.
Jadi mempunyai empati, kecerdasan jiwa. Kemudian yang keempat, kecerdasan fisik. Jadi keempat ini akan dimiliki oleh seseorang pemimpin atau seorang pemimpin, sehingga kalau ini dimiliki semua akan menjadi orang pemimpin yang paling hebat di dunia. Tapi sayangnya tidak ada satu pemimpin pun yang memiliki kecerdasan itu, kecuali hal-hal tertentu, yaitu semuanya tidak ada yang normal yang dimiliki oleh manusia atau individu saat ini. Lain halnya kalau kita bicara kepada para nabi. Nah, ini yang mempunyai keempatnya. Kecerdasan pikiran, kecerdasan hati, kecerdasan jiwa, maupun kecerdasan fisik. Kita melihat orang-orang yang berhasil. Jadi kalau kita lepaskan dari masalah takdir, contohnya Didi Kempot. Pada umur 62, dia meninggal. Tapi kalau dari coba kita lihat tentang kecerdasan pikirannya. Dia cerdas, bisa membuat lagu dan bisa menyanyikan dan viral. Kecerdasan hati juga ada. Dia mengajak atau ngopeni anak yang buta untuk diajak nyanyi. Kecerdasan jiwa juga ada. Karena dia tidak melupakan jati dirinya. Yang keempat, kecerdasan fisik. Nah, ini kecerdasan fisik. Karena fisiknya tidak mendukung untuk berumur panjang. Jadi kita terlepas dari masalah takdir. Dari sisi kecerdasan fisik. Kemudian kita lanjutkan keyakinan diri. Yang pertama, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Jadi seorang pemimpin itu akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi kalau dia mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Jadi kalau seorang direktur travel, paling tidak dia harus tahu tentang kendaraan, tentang jalur perjalanan. Yang kedua, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Nah, ini berat nih. Karena seorang pemimpin itu harus mampu menetralisir yang muncul di dalam berbagai situasi. Kita melihat kondisi saat ini yang kena COVID-19 itu, apakah bisa dinetralisasi ketegangan yang ya nggak bisa. Karena semua itu merupakan bencana alam. Yang ketiga, memiliki kecerdasan yang cukup. Jadi tidak bodoh-bodoh amat. Jadi medium juga nggak apa-apa. Jadi seorang pemimpin nggak perlu pinter. Kemudian memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup.
Ya kalau sekarang harus S1 lah. Itu baru ada rasanya. Kemudian kita lihat ketekunan. Tekun itu merupakan usaha manusia dalam mencapai tujuan hidup manusia. Di dalam mencapai tujuan tadi, tentunya tidak ada mulus-mulusnya, tetapi ada rintangan. Nah, manusia berusaha menghindari rintangan tersebut. Bila memang itu bisa dihindari. Tapi kalau seandainya tidak bisa dihindari, ya harus bertemu atau bertatap muka dengan rintangan tadi. Supaya tujuan hidup manusia itu berhasil. Kemudian integritas. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa. Kita perlu mengerti tentang apa maksud dari kata integritas. Integritas itu adalah isinya dua hal. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, ketepatan dari tindakan seseorang. Jadi kalau umpamanya ada seperti sekarang ini, ada bencana COVID-19, nah, maka harus ada ketepatan tindakan seseorang. Jadi di dalam memutuskan atau menggerakkan kegiatan itu harus tepat. Kemudian kemampuan bersosialisasi. Yang pertama, keterampilan memahami dan mengelola diri sendiri. Jadi di sini kelihatan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu bersosialisasi diri. Karena di dalam kemampuan bersosialisasi tadi ada hal-hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, keterampilan memahami dan mengelola diri sendiri. Jadi terampil dalam memahami dan mengelola diri sendiri. Kemudian yang kedua, keterampilan interaktif. Jadi saling mengisi. Kemudian kita lihat tiga, keterampilan memecahkan masalah kehidupan. Kemudian kita lihat fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 6 hal, yaitu fungsi sebagai perencanaan, kemudian fungsi prediksi, fungsi lalu lintas, fungsi pengembangan loyalitas, kemudian yang keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi pengambil keputusan, dan yang keenam adalah fungsi motivator. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu adalah menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau kita mau mengacu atau menyelesaikan satu tujuan, harus ditentukan lebih dahulu.
Jadi fungsi seorang pemimpin dalam hal menentukan tujuan yang akan dicapai itu merupakan fungsi perencanaan. Kemudian yang kedua, memilih dan menentukan cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, usaha-usaha yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Mari kita lihat fungsi prediksi. Saya coba membuat satu model tentang fungsi prediksi, yaitu yang pertama adalah fenomena. Yang kedua, fenomena. Nah, dari fenomena 1 dan fenomena 2, tadi dipilih mana yang mau didiskusikan lebih dalam lagi. Tentunya melihat tingkat kepentingan fenomenanya. Kalau tingkat kepentingan fenomena itu harus segera diatasi, ya itulah yang harus segera dilakukan prediksi dan meramalkan. Kemudian kesimpulannya itu ditentukan untuk mengelola masa depan. Kemudian fungsi pengembangan loyalitas. Kita lihat yang sebelah kanan itu adalah produk, place, dan produk, place, promosi, dan price. Kemudian 4 hal ini akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di mana kepuasan pelanggan itu ditentukan oleh apa yang diinginkan dan apa yang diberikan, yang diterima. Kalau yang diinginkan itu A, B, C, contohnya kalau kita pesen nasi goreng, tetapi yang keluar nasi goreng istimewa, maka orang tersebut akan puas menerimanya. Tapi bisa juga malah marah karena merupakan satu kondisi yang jadi kepuasan pelanggan tadi ditentukan oleh terpenuhinya harapan daripada pelanggan tadi atau karyawan atau anggotanya. Sehingga kalau orang itu puas, maka akan muncul loyalitas. Loyalitas tadi salah satunya adalah karena ada rasa puas. Oke, kita lanjutkan fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu ada 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengawasan saat analisis lingkungan. Di mana analisis lingkungan itu terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu evaluasi tentang strategi perencanaan atau formulasi. Kemudian yang ketiga, strategi implementasi. Nah, itu merupakan organisasi pelaksana dan pelaksana kegiatan. Yang keempat, itu merupakan evaluasi strategi atau pengendalian. Jadi, hal itu dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai fungsi pengawasan.
Kemudian fungsi pengambil keputusan, pengalaman. Jadi apabila subjek ini mempunyai pengalaman, maka cara mengambil keputusannya juga akan berbeda dengan seorang pemimpin yang pemula. Seorang pemimpin yang pemula. Kemudian fakta. Fungsi pengambilan harus didukung oleh fakta. Dasarnya adalah fakta. Kemudian yang ketiga, wewenang. Jadi seorang pemimpin itu dia diikuti oleh orang lain karena dia mempunyai wewenang atau kekuasaan. Kemudian kita masuk ke yang keenam, yaitu fungsi motivator. Fungsi motivator yang pertama, tekun dan berdoa. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, kembangkan ide. Yang keempat, fokus. Yang kelima, optimis. Yang keenam, selalu berpikir terbuka. Yang ketujuh, profesional. Yang kedelapan, dukungan lingkungan orang sekitar. Jadi fungsi motivator itu banyak, ada 8. Orang itu salah satu di antaranya adalah seorang pemimpin itu harus mencontohkan kerja keras. Sehingga anak buahnya juga akan ikutan kerja keras. Karena mereka pada umumnya kalau orang itu yang nggak bisa biasanya meniru. Kemudian mari kita lihat perbedaan fungsi kepemimpinan dan fungsi manajemen. Kita lihat yang sebelah kiri dulu, yaitu fenomena perbedaan fungsi kepemimpinan dan fungsi manajemen. Kita lihat fungsi kepemimpinan dulu. Fungsi kepemimpinan itu mempunyai tugas atau fungsi adalah setting vision, yaitu membuat visi. Membuat visi. Kemudian juga menginspirasi. Kemudian melakukan pelatihan atau coaching. Dan yang ketiga, yang keempat adalah inovasi. Selanjutnya, creativity. Seorang pemimpin itu juga harus kreatif. Seperti halnya pada saat ini, seorang pemimpin harus berani, tapi juga harus memperhitungkan akibat-akibatnya. Kemudian kita lihat fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu adalah yang dikelola oleh manajer, para manajer, yaitu planning, organizing, directing, prosedur, dan policy. Jadi inilah perbedaan antara pemimpin dan manajer. Kemudian ciri pokok kepemimpinan. 1, bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan sosialisasi. Memberikan solusi. Yang ketiga, semangat yang tinggi. Yang keempat, tidak merasa terancam. Yang kelima, sikap mau belajar. Yang keenam, murah hati. Kemudian yang keempat, peran pemimpin dalam organisasi. Oke. Saya minum dulu.
Peran pemimpin dalam organisasi ada 5. Yang pertama, peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin itu mempunyai wewenang mengambil keputusan. Seperti pada pelajaran-pelajaran yang lain, bahwa di dalam pengambilan keputusan tadi harus mempunyai implikasi atau pengaruh yang positif bagi anggotanya atau organisasinya. Kemudian, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Jadi di dalam satu organisasi, maju mundurnya di organisasi itu ya tergantung dari kepemimpinan pemimpin tertingginya. Kemudian yang ketiga, menggunakan vision rule. Selanjutnya yang keempat, peran pembangkit semangat. Ya ini seperti dilakukan outbound dan sebagainya itu. Kemudian yang kelima, peran untuk menyampaikan informasi. Lanjut kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe. Jadi nanti sehabis saya rekam, kemudian kita drive untuk menjadi video, maka akan saya sharing ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Neng Emi. Sudah Pak, Ada? cukup. Udah Pak, cukup. Ada orangnya? Neng Hemi. Itu di mic-nya udah dinyalain, tinggal ngomong aja. Sudah Pak, cukup. Kok suaranya tenggelam. Halo. Oke. Halo. Coba. Pak. Oh ya, siap. Ada pertanyaan? Ada Pak, cukup. Oke. Kemudian Ersa Indriani. Saya yang barusan Pak. Cukup Pak. Oke. Si Neng tadi mana sih? Kemudian Haryanto. Ada? Pak, ada. Ada pertanyaan, Har? Enggak Pak, cukup Pak. Oke. Kemudian Fani Fauzan. Sudah Pak, cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.